Siapa kita? SDN Grogol 01. Siap, sehat, ilmu, alam, prestasi. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak saya mau divideoin. Pak, aku mau videoin, Pak. Ih, mohon maaf. Ayo sini, sini. Selamat siang untuk Bapak Ibu dan adik-adik. Rombongan dari SDN Grogol 01 Jakarta ya. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Ayu. Saya di sini bertugas sebagai pemandu wisata atau guide-nya. Nah, akan Ibu Ayu ceritakan terlebih dahulu tentang sejarah Monas. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Mau? Kalau gitu kita mulai ya. Jadi baca sayang, nanti kalau ada mau ditanyakan boleh. Saya boleh menceritakan tentang sejarahnya ya. Baik, kita mulai. Monumen Nasional atau Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 sampai dengan 1967. Selama 6 tahun masa pembangunannya membutuhkan biaya untuk bangun Monas sekitar 7 miliar rupiah pada zaman dulunya dari sumbangan seluruh rakyat Indonesia. Monumen Nasional atau Monas dibangun oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia berapa? Yang pertama, katanya satu. Ide pembangunannya dari Bapak Sarwoko Marto Kusumo. Arsiteknya bernama Bapak Sudarsono. Ahli konstruksi bangunannya bernama Bapak Profesor Dr. Insinyur Rosono. Monas dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli, bulan ini saja ya, 12 Juli 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang bernama Bapak Ali Sadikin. Nah, untuk tujuan jadikan Monas, di sini ada 4 adik-adik ya. Mengapa tujuan barang 4? Nah, ya ada 4 tujuannya. Yang pertama, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena struktur bangunan yang ada di Monas melambangkan dari tanggal, bulan, dan tahun
Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang atau simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Lambang atau simbolnya ada di lidah api kemerdekaan atau Mase Monas yang di atas, ya. Bagaikan api yang menyala-nyala atau berkobar-kobar, seperti semangat perjuangan kita melawan para penjajah. Nah, yang ketiga tujuannya untuk mendidik generasi sekarang dan yang akan datang mengenai sejarah bangsa Indonesia, ya. Nanti kita akan kelilingi diorama, nanti kita mengetahui sekilas tentang sejarah bangsa Indonesia zaman dulunya. Nah, yang keempat tujuannya sebagai objek wisata atau tempat rekreasi atau disebut juga dengan destinasi wisata, ya. Nah, untuk bangunan-bangunannya juga sama, terbagi menjadi 4. Bangunan-bangunan yang ada di Monas juga sama, terbagi menjadi 4. Yang pertama kita sebut dengan Museum Sejarah. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik, kita lagi di sini, namanya Museum Sejarah. Terletak 3 meter di bawah tanah halaman Monumen Nasional. Dengan luasnya di sini 80 kali 80 meter. Terdapat 51 peragaan sejarah atau diorama, ya. Yang kedua, namanya Ruangan Kemerdekaan. Nah, nanti kita naik ke atas dengan suara Bung Karno, itu namanya Ruangan Kemerdekaan. Di sana tingginya 8 meter sesuai dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Di sana ada pintu gapura untuk mendengarkan rekaman suara asli dari Insinyur Soekarno pada saat membacakan naskah teks proklamasi. Lalu juga di sana ada lambang burung Garuda, ada tempat penyimpanan bendera untuk duplikat dan replikanya, dan juga peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, bangunan yang ketiga namanya Pelataran Cawan. Cawan itu artinya mangkok, wadah, cangkir, bentuknya kayak trapesium, ya. Di sana tingginya 17 meter, sedangkan luasnya 45 kali 45 meter. Melambangkan dari tanggal dan tahun kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 dan tahunnya 45. Bawah air nomor 4 namanya Pelataran Puncak. Di sana luasnya 11 kali 11 meter, sedangkan ketinggiannya dari bawah sampai pelataran puncak tingginya 115 meter. Berapa tingginya sampai pelataran puncak? 115 meter. Nah, kalau tinggi Monas keseluruhannya mau tahu nggak berapa? Tinggi Monas keseluruhannya dari bawah halaman Monumen Nasional sampai ke lidah api kemerdekaan atau masnya tingginya 132 meter. Wah, tinggi nggak? Tinggi ya, 132 meter. Nah, di lidah api kemerdekaan terbuat dari perunggu dilapisi emas. Berat perunggunya 14,5 ton, ya. Perunggunya beratnya berapa? 14,5 ton. Nah, sedangkan berat emasnya yang di atas itu adalah 50 kg. Berat emasnya berapa? 50 kg. 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, mata pencarian mereka sebagai nelayan dan petani. Untuk tiga orang ibu di sebelah sana sedang menenun pakaian terbuat dari kulit kayu atau kulit binatang. Pentingkan dan serti, menhir, dormen, sarkofagus, kuda beruda. Ini pusat perdagangan bahasa Cina, India, dan Indonesia atau dikenal dengan jalur sutra. Mereka berdagangnya menggunakan sistem barter, barang sama barang ditukar, belum menggunakan mata uang. Lokasi di Palembang, ya, Sumatera Selatan. Bangsa atau keluarga Salendra. Di sini penyebaran agama Buddha. Lokasinya di Magelang, ya, di Jawa Tengah, dekat Yogyakarta. Kita lanjut lagi. Jadi bendungan Luar Sabda Buku 11 didirikan oleh Raja Erlangga. Tuh, Raja Erlangga ini lagi payungin, ya. Kira-kira rajanya gagal nggak? Gagal, ya, bijaksana, ya. Jadi membuat bendungan ini agar sungai Berantas tidak meluap dan banjir, dan juga sebagai jalur irigasi. Rajanya bijaksana sekali, jadi raja sepatnya dibebaskan untuk tidak usah membayar pajak. Satu candi itu dua agama Hindu dan agama Buddha. Nah, di sini disatukan melalui Raja Kertanegara, jadi dua agama Hindu dan Buddha. Di depan prajuritnya untuk tidak makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Ya, di alun-alun Raja Majapahit dekat Gunung Pandahan di Jawa Timur. Lanjut lagi. Nah, ini armada perang Majapahit yang ke-14. Perahunya dari Kerajaan Majapahit yang berlayar tujuannya untuk melindungi serangan dari kerajaan-kerajaan lain yang masuk Kerajaan Majapahit. Contohnya Cina masuk Kerajaan Majapahit tempat dihadang armadanya. Selanjutnya, Kudus Cina Spanyol Majapahit 1405. Kudus Cinanya namanya Laksamana Tengo, membawa peti berisikan emas dan sutra untuk Raja Wikramawardhana.
Di sini akhirnya Cina dan Benyamin Jepang bekerja sama dari segi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kita lanjut. Nanti peranan pesantren dalam kegiatan tahun 2011, penyebaran agama Islam melalui dari ulama dan para wali songo. Lokasinya di Gresik di Jawa Timur. Lanjut lagi. Pertempuran pembentukan sedang lapar dari Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1527. Dahulunya bangsa Portugis datang untuk membeli rempah-rempah. Lama-kelamaan Imam menguasai atau menjajah. Diadang oleh Sultan Trenggono dengan Raja Kailas dari Kesultanan Demak dan Banten. Dulu kota Jakarta namanya diganti-ganti, Batavia zaman para Belanda. Dari perang Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin mempertahankan benteng Sembako dari serangan para Belanda. Dulu namanya benteng Sembako, sekarang berbarengan menjadi Rotterdam. Ya. Nah ini perangnya dekat Kali Bongowoso, Jawa Tengah melawan Belanda. Nah ini perang Imam Bonjol atau perang Santri, 1821 sampai 1897. Tadi lokasinya di Sumatera Barat atau di Padang. Di sini Belanda mengadu domba antara kaum adat dengan para ulama yang baru menyebarkan agama Islam. Dari perang Banjar, 1829 sampai 1905, lokasi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Matahari melawan Belanda. Nah itu kapal besarnya punya Belanda namanya kapal Ortrus. Dari perang Aceh, 1903 sampai 1909. Dari Belandanya bernama Jenderal Connor melakukan perlawanan dekat Masjid Paitoraman Aceh. Nah ini masjidnya 2004 kemarin terkena tsunami sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Salah satu keajaibannya dari Tapanuli di Sumatera Utara ya dekat Danau Toba melawan Belanda. Lanjut lagi. Nah ini pertempuran Jagaraga atau Pramukutan 1848 sampai 1849. Nah ini lokasinya di Karangasem Buleleng Bali melawan Belanda. Nah ini selama 1 tahun ya masa perangnya. Nah ini Taman Paksa 1830 sampai 1870. Dari Belandanya bernama Panebos untuk percakapan rakyat Indonesia atau dulu namanya pribumi. Kalau mereka nggak nurut, mereka akan disiksa sampai mereka meninggal dan diwajibkan menyerahkan hasil pertanian ke perkebunan untuk Belanda secara cuma-cuma atau gratis. Jadi penyebaran agama Protestan di Nusantara yang dibawa oleh Belanda karena Belanda mempunyai visi misi atau 3G, Gold, Glory, dan Gold Cell tentang kekuasaan. Jadi dari Belanda saat ini 1979 sampai 1924 ini rapat ini telah mengejar kaum wanita di sekolah Indonesia dan juga menerbitkan sebuah buku yang kami sudah terlihat terang. Salah satu tentang emansipasi wanita. Jadi kebangkitan nasional 20 Juni 1944, namanya bernama Budi diberikan oleh Bapak Nyanyi Dewantoro dan ini lokasinya di Yogyakarta, dekat Keraton Yogyakarta. Nah ini sekolah pertama kali yang menceritakan tentang proses belajar mengajar ya, tentang belajar mengajar, tentang menulis ya, tentang membaca ya, tarian tradisional. Nah ini tarian dari Jawa Tengah, namanya tarian Gambyong. Lanjut, lanjut tarian Belanda nomor kedua. Ini namanya bukan bisa tarian di Brussel di Belanda. Untuk lebasan tanah Belanda, di situ ada Bapak Muhammad Tata, Abdul Majid, dan Tata Widodo, dan ada Pak Musa. Sofia, Dr. Budi Putra. Siapa yang mau jadi dokter, cita-citanya? Nah, dulu belajarnya di Sofia, ya, sekolah tinggi dan ilmu kedokteran ya. Sekarang berubah nama menjadi Universitas Indonesia, Universitas Kedokteran. Bukti yang masih Palembang, Jakarta Pusat. Tadi itu, kalau ketujuh di sini pengasingan untuk penjara dalam hutan oleh kaum Belanda terhadap rakyat Indonesia, memakai tanah merah di Papua. Tadi Sumpah Pemuda 2018 ini kami putra putri Indonesia mengaku satu nusa bangsa Indonesia, satu bangsa bangsa Indonesia, satu bahasa bangsa Indonesia. Karena kita mengetahui Indonesia beragam budaya dan bangsanya disatukan oleh Sumpah Pemuda. Jadi Romusa 1942 sampai 1945 ini secara Jepang sudah memerintahkan untuk membuat perang untuk sampai di Subang Provinsi Jawa Barat. Kalau mereka nggak nurut, mereka langsung ditembak mati oleh negara Jepang. Dan ini pemberontakan para PKI diberikan 14 Februari 1945 di sini dipimpin oleh Bapak Supriyadi sedang menyerbu markas dari Jepang yang diberikan di Jawa Timur. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Di sini Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan naskah teks proklamasi di Jalan Pegasan Timur nomor 56 hari Jumat jam 10 pagi. Nah ini Peraturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau dikenal dengan sidang PPKI atau PPKI pada Persiapan Umum Kemerdekaan Indonesia. Nah ini hari-hari April 5 Oktober tahun 45 ya, 5 Oktober tahun 45. Ini pembentukannya di Magelang ya, dekat Candi Borobudur. Dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang berbarengan menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah ini pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dan di sini melawan sekutu Inggris dan dipimpin oleh Jenderal Malabi, lalu sama kepala militer Surabaya bernama Bung Tomo. Nah ini seringkali sebagai pahlawan ya. Nah ini adalah penyebaran agama Kristen Katolik ya, dan dibaca oleh negara Roma. Dan juga di sini menceritakan tentang perayaan hari Natal di kota Semarang. Selanjutnya saudara Bapak yang terkenal, beliau meninggal usia muda karena sakit paru-paru, usia 34 tahun. Nah ini pengakuan pada masa 27
Tahun 1999, di sini dulunya Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat. Mereka sedang upacara dipimpin oleh Sultan Mahmududin IX. Nah, ini kembali ke negara Kesatuan RI tahun 1920 yang menjadi disponi oleh Minister Supomo atau Bapak Supomo. Indonesia menjadi anggota PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa 28 September tahun 1950 termasuk di Bandung, menghasilkan prestasi Bandung ya. Itu masih di New York, maaf ya, New York di Amerika Serikat. Nah, ini baru nih di Bandung nih, kalau mereka di Afrika atau KA 19 sampai 24 April tahun 1955 di Bandung, menghasilkan prestasi Bandung. Nah, ini pengalaman pertama kali yang pada DPR tahun 1955, kurang lebih suasananya seperti yang ada di diorama. Nah, ini pembebasan Irian Jaya 1 Mei tahun 1943. Jangan buruk sayang, ya, ini adalah dulunya Irian Jaya dijajah oleh Belanda dan mereka bisa merdeka melalui bantuan dari PBB. Nah, ini hari kesekian Pancasila 1 Oktober 1945. Di sini Bapak Mahendra Soeharto sedang memerintahkan untuk mengangkat jenazah para jenderal-jenderal yang ada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ada 6 jenderal dan 1 perwira. Ini mau dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Dan ini konstruksi tetap atau Trisura tahun 1996. Di sini para mahasiswa UPI sedang melakukan kehidupan monas, penubuatan PKI, bahkan kabinet para menteri dan menurunkan harga-harga. Surat perintah 11 Maret atau 4 Maret tahun 1996. Di sini para, di sini yang penting ya, di sini yang sakit ya. Yang sakit adalah Insinyur Soekarno, yang tidak jenderal itu Bapak Muhammad Yusuf, Basuki Rahmat, dan juga Bapak Habib Mahmud. Setelah ini penentuan pendapat Rakyat Irian Jaya yang melakukan yang masyarakat perang tahun 1969. Di sini Irian Jaya sudah bergabung ke wilayah NKRI. Yuk kita mulai ke atas yuk dengan Saudara Bung Karno. Diperiksa lagi barang bawaannya supaya tidak ada tertinggal atau hilang ya. Kita naik tangga. Tapi ternyata sudah ditutup lagi. Kalau gitu kita keliling dulu di sini aja ya, apa ya? Tunggu aja. Nanti kita ke sebelah kanan, kita ke burung darudanya dulu. Nanti kalau jam 2 kita ke sini lagi buat dengerin suara Soekarno ya, ya. Yuk, cek dulu yuk. Kita ke burung Garuda dulu. Burung Garuda pinter ya. Burung Garudanya gede ya. Nah, di sini sebagai lambang negara Republik Indonesia. Ya. Terus yang di bawahnya tulisan apa itu bacanya? Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Walaupun kita berbeda suku bangsa, warna kulit, agama, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Dari sini unik-unik di burung Garudanya yang paling unik ya. Nah, ini bulu-bulu yang ada di burung Garudanya. Nah, di sini melambangkan ya, juga bulu-bulunya melambangkan dari tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. 17 adanya di jumlah bulu sebelah mana yang 17? 17 di mana? Sayapnya ya. Baik yang kiri maupun yang kanan, jumlah bulu yang disayapkan 17. Kira-kira itu melambangkan apa ya? Tanggal kemerdekaan Indonesia, ya apa dong? Ya, tanggal kemerdekaan Indonesia. Kalau 8, adanya di mana 8? Buntutnya atau ekornya ya, melambangkan bulan apa itu? Bulan Agustus. Bulan Agustus bulan yang ke-8 ya. Kalau 19 di mana sayang? 19 di mana? Di lehernya bukan. Di kakinya, terus di mana lagi? Salah. Di pangkal ekornya, bentuknya kayak V dan juga di dua kakinya, jumlah bulunya 19. Kalau di leher jumlah bulunya berapa? 45 meter ya. Jadi 1945 melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tadi kita ada filosofinya. Kenapa burung Garudanya berada di sebelah kanan, bukan ke depan, bukan ke kiri, bukan ke belakang? Ayo kenapa kira-kira? Ada nama? Ada? Mau tahu jawabannya? Mau tahu banget apa mau tahu dikit? Apa mau tahu aja? Mau tahu banget ya. Jadi di sini filosofinya kenapa burung Garudanya menengok ke sebelah kanan? Filosofinya adalah untuk bangsa Indonesia menatap itu memang ya, ke arah yang
seperti itu ya. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah lambang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apa bunyi Pancasila enggak? Apa? Coba kita bacakan Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Luar biasa. Nah, yang di bawah. Sumatera. Sampingnya Pulau Sumatera. Kalimantan. Kalimantan udah dapat pacar ya. Ada ya ini ya. Kalimantan. Di sampingnya ada Sulawesi. Paling pojok ada Papua. Dan di bawahnya mendatar Pulau apa? Pulau Jawa ya. Tahu nggak kalian dulu Pulau Sumatera namanya pulau apa? Sumatera dulu namanya pulau apa? Pulau Sumatera hari ini. Coba yang Sumatera tunjuk tangan coba. Pulau apa yo? Namanya Pulau Andalas. Apa namanya? Andalas ya. Nih Sumatera namanya Pulau Andalas. Maka ada yang dijadikan Andalas ya. Terus Kalimantan dulu namanya Pulau apa? Ya tahu nggak? Kalimantan dulu namanya Pulau Borneo ya. Semua orang tahu nih Pulau Borneo ya. Sulawesi dulu namanya Pulau apa? Pulau Sulawesi. Sulawesi dulu namanya Pulau apa? Hah? Sulawesi dulu namanya Pulau Sulawesi. Apa namanya? Dan dia itu dari kata penghasil besi. Karena dulu besi dihasilkannya dia dari Pulau Sulawesi. Papua dulu namanya Pulau apa yo? Papua dulu namanya Pulau Irian Jaya. ya, namanya Pulau Irian ya, Irian Barat. Diganti lagi ke Irian Jaya, sekarang jadi Papua. Tapi cuma Papua Nugini ya. Kalau Papua Nugini dari dulu sampai sekarang adalah negara lain, bukan bagian dari Indonesia. Dan Jawa dulu pulau apa namanya Pulau Jawa? Jawa dulu namanya Pulau Jampa, pakai dengan mirip dengan bahasa Inggris ya. Nah, kalian tahu nggak? Pulau terkecil di Indonesia namanya pulau apa? Kalian tahu nggak? Tadi bukan. Pulau terkecil di Indonesia namanya pulau apa? Apa? Jawa Selatan. Bukan. Semua ada. Ayo, pulau terkecil di Indonesia. Dia ada penduduknya atau penghuninya. Jadi boleh katakan tanah atau ada penghuninya. Apa ya pulau apa? Nyerah? Nyerah? Namanya Pulau W. Namanya pulau apa? Pulau W. Konstruksi sayang. Pulau W. Pulau W letaknya di mana? Di ujung Pulau Sumatera. Ya. Di ujung Pulau Sumatera dekat dengan Banda Aceh atau Laut Sumawe ya. Namanya Pulau W. Pulaunya sangat kecil dan ada penduduknya atau penghuninya. Nah, di sini bersama terbuat dari perunggu dilapis timah. Berat perunggunya di sini paton ya. Paton atau setara dengan 4.000 kg. Sedangkan emasnya totalnya ada di sini adalah 22 kg. 22 terinspirasi atau diambil dari lokal kota Jakarta. Tanggalnya 22 Juni tahun 1527. Pada kita yang bertanya
tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Tepuk tangan kita semuanya dong, jangan semangat. Gimana tepuk tangannya? Ya, baik. Kalau saudara, di depan kita ini namanya adalah pintu gapura. Bapak Ibu, di depan kita ini namanya pintu gapura. Pintu gapura di sini memiliki dua warna. Warna yang pertama warna apa? Warna hijau. Hijau di sini melambangkan kesuburan. Karena Indonesia adalah negara yang subur. Dari dulu sampai sekarang adalah negara yang subur. Sehingga dulunya para penjajah datang ke Indonesia dari bangsa Portugis dulu ya, untuk datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah awal mulanya. Lama-kelamaan ingin mau menguasai atau mau menjajah, ya. Mereka tahu rempah-rempah itu? Rempah-rempah mereka tahu? Coba tanya sama ibu kalian di dapur. Rempah-rempah apa namanya? Rempah-rempah ada bahan apa? Ya, bahan bumbu dapur, ya, atau buat jamu-jamuan, ya, namanya rempah-rempah. Nah, itu seperti contohnya pala, lada, saset, ya, tumbar, ya, palami kuning, jahe, ya. Nah, itu namanya rempah-rempah. Jadi datang ke Indonesia untuk membeli awalnya ya. Lama-lama kita menguasai. Menguasai dengan apa? Dengan menguasai hasil pertanian atau perkebunannya untuk Belanda, ya. Nanti Belanda dibawa lagi ke negaranya ke Eropa, ya. Nah, itu secara gratis, ya. Nah, terus yang pekerjakan siapa? Adalah orang Indonesia. Kemerdekaan